Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Ratib Al-Hadad merupakan kitab kumpulan doa-doa atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga memuat bacaan zikir dan wirid. Ratib Al-Hadad merupakan karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, sosok ulama besar yang terus dikenang sepanjang masa. Kitab-kitabnya menjadi rujukan umat Islam dalam menyejukkan hati, khususnya dengan membaca Ratib Al-Hadad. Berikut sepenggal cerita biografi sang pengarang Ratib Al-Hadad. Jangan berlama-lama lagi. Mari kita dengarkan ceritanya. Imam Abdullah bin Alwi Al-Hadad, yaitu pengarang Ratib Al-Hadad. Beliau dikenal sebagai ulama besar di Yaman pada zamannya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Alawi, bin Muhammad, bin Ali Al-Tarimi Al-Hadad Al-Husaini Al-Yamani. Beliau dilahirkan di Subir, sebuah perkampungan pinggiran kota Tarim, di Wadi Hadramaut Selatan negeri Yaman, pada hari Ahad tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 30 Juli tahun 1634 Masehi. Al-Habib diasuh dan dididik di kota Tarim ketika beliau berusia umur 4 tahun. Beliau terkena penyakit cacar yang mengakibatkan kehilangan penglihatannya. Namun, Allah menggantinya dengan mata hati, cahaya ilmu dan pengetahuan, serta keyakinan dan kewalian. Beliau memiliki dedikasi dan kegigihan untuk menuntut ilmu dari sejumlah besar para ulama di Yaman. Imam Al-Hadad memiliki perawakan badan yang tinggi, berdada bidang, tidak terlalu gempal, berkulit putih, sangat berwibawa, dan tidak pula di wajahnya ada bekas parut cacar. Wajahnya senantiasa menggembirakan orang lain di dalam majelisnya. Apabila beliau gembira dan girang, wajahnya bercahaya. Begitulah Allah memuliakan salah satu aulianya. Ketika berkomunikasi dengan orang lain beliau berbicara menurut kadar akal mereka, dan memberi hak sesuai dengan tingkat kedudukan masing-masing. Jika didatangi orang lemah, atau fakir miskin, beliau melayaninya dengan penuh mulia. Ayah beliau, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Hadad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, di kota Syib untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad menjawabku, Aula aduka aula aduna fihim ol barokah." Artinya, putera-puteramu termasuk juga putera-putera kami. Pada mereka terdapat berkah. Selanjutnya, Al-Habib Alawi Al-Hadad berkata, "Aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib Ahmad itu, sampai setelah lahirnya puteraku, Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Hadad telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah." Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkannya sebagai berikut, "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah. Sampai nenekku seorang wanita solihah yang bernama Asi Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi, berkata, 'Wahai anak, kasihanilah dirimu.' Ia mengucapkan kalimat itu karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah." Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Hadad berkata, "Ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kami dan Al-Habib Abdullah Al-Hadad tumbuh bersama, namun Allah memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu, kami lihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu, ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya." Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore, setelah melakukan sholat asyar di Masjid Al-Hujairah.
Selain itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut, dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya. Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu, dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setiap harinya adalah kalimat, La ilaha illallah, sebanyak 1000 kali. Tetapi di bulan Ramadan dibaca sebanyak 2000 kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan, La ilaha illallah, Al-Malikul Ha'akiul Mubin, sebanyak 100 kali setelah salat zuhur. Al-Habib Abdullah berkata, kami biasa melakukan sholat Al-Awabin sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih atau Ayamul Bait, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya, seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad An-Naqli berkata, Al-Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Kesuksesan beliau dalam usia dini merupakan hasil dari mujahadah beliau dalam menuntut ilmu dan ketaatan beliau kepada para guru-gurunya. Di antara guru Habib Abdullah Al-Haddad adalah Al-Qut Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Al-Alamah Al-Habib Akil bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Maula Aidit Ba'alawi. Dengan kealiman dan kearifan beliau, sejumlah ulama besar pun lahir darinya. Antara lain Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra beliau, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Keaktifannya dalam mendidik dan berdakwah inilah yang digelari Syekhul Islam Qutbut Dakwah wal Irsyad. Beliau juga dikenal sebagai pembaharu tarekat Alawiyah. Tekun dalam beribadah selalu melekat dalam diri beliau. Berbudi luhur, sangat membantu kaum fakir miskin. Pada akhirnya memuaskan kehidupan beliau. Pernah beliau diganggu oleh masyarakat, dan beliau berkata, kebanyakan orang, jika tertimpa musibah penyakit atau lainnya, mereka tabah dan sabar. Mereka sadar bahwa itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika diganggu orang, mereka sangat marah. Mereka lupa bahwa gangguan-gangguan itu sebenarnya juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah hendak menguji dan menyucikan jiwa mereka. Pengarang Ratib Al-Haddad dan Wirdul Latif. Ratib Al-Haddad dan Wirdul Latif adalah dua wirid terkenal yang beliau susun. Dikisahkan ketika beliau berusia 27 tahun, beberapa orang Zaidiyah atau Syiah masuk ke negeri Yaman. Para ulama khawatir akidah masyarakat akan rusak karena pengaruh ajaran para pendatang Syiah itu. Mereka lalu meminta beliau untuk menyusun sebuah doa yang dapat mengokohkan akidah masyarakat dan menyelamatkan mereka dari paham-paham sesat. Beliau memenuhi permintaan itu, lalu menyusun sebuah doa yang akhirnya dikenal dengan nama Ratib Al-Haddad. Di sampingnya beliau juga menguraikan bacaan zikir yang diberi judul Wirdul Latif. Di antara kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, selain mencetak generasi unggul, Imam Abdullah Al-Haddad mengarang banyak kitab. Di antara karya-karya beliau adalah An-Nasaihat Diniyah wa Al-Wasoya Al-Imaniyah, Ad-Dawatut Tamah wa Tazkiratul Amah, Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muazarah dan masih banyak lagi.
Karya-karya Habib Abdullah Al-Haddad syarat dengan intisari ilmu syariat, adab Islami, dan tarekat, serta penjabaran ilmu hakikat. Beliau menggunakan ibarat yang jelas dan tata bahasa yang memikat. Keistimewaan Imam Abdullah Al-Haddad sebagai orang yang selalu bertakarub kepada Allah, kehidupannya dipenuhi dengan keistimewaan. Di antara keistimewaan Imam Abdullah Al-Haddad adalah sebagaimana dikisahkan Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, seseorang yang hidup sezaman dengan beliau bermukim di Makkah. Sehari setelah beliau wafat, ia mengumumkan bahwa suatu malam Habib Abdullah Al-Haddad telah wafat. Ketika ditanya, dari mana ia mengetahuinya? Ia menjawab, tiap hari, siang dan malam, saya melihat dia selalu datang bertawaf di Ka'bah, padahal dia berada di Tarim Hadramaut. Hari ini saya tidak melihatnya lagi. Karena itulah saya mengetahui bahwa dia sudah wafat. Hari Kamis tanggal 27 Ramadan tahun 1132 Hijriah atau 1712 Masehi. Beliau sakit dan tidak ikut sholat asyar berjamaah di masjid serta pengajian. Beliau memerintahkan orang-orang untuk tetap melangsungkan pengajian seperti biasa, dan ikut mendengarkan dari dalam rumah. Malam harinya, beliau sholat isya berjamaah dan tarawih. Keesokan harinya dia tidak bisa menghadiri sholat Jumat. Sejak hari itu, penyakitnya semakin parah. Beliau sakit selama 40 hari. Sampai akhirnya pada malam Selasa, tanggal 7 Zulkoidah tahun 1132 Hijriah atau 1712 Masehi beliau wafat di kota Tarim. Disaksikan anak beliau, Hasan. Pengarang ratib masyhur itu wafat dalam usia 89 tahun, meninggalkan banyak murid. Karya dan nama beliau harum di dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman Zanbal, Tarim. Habib Ahmad bin Umar bin Smith pernah mengatakan, Allah memudahkan bagi pembaca karya-karya Habib Abdullah Al-Haddad untuk mendapat pemahaman atau futuh. Dan berkah membaca karyanya, Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Mempunyai akhlak yang mengagumkan. Berikut sepenggal kisah beliau yang mengagumkan yang diceritakan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Suatu ketika di bulan Zulhijjah, seorang anak yang sedikit lemah pemikirannya disuruh menajamkan pisau oleh ayahnya. Nak, berangkatlah untuk menajamkan pisau ini ke Haddad untuk menyembelih kurban nanti. Haddad di sini diartikan sebagai tukang pandai besi. Anak ini pun berpikir di mana dia bisa menemukan Haddad. Dia pun ingat tentang Haddad yang sering dibicarakan orang-orang. Dia pun berangkat ke sana. Setelah sampai, ketika itu Imam Al-Haddad sedang mengisi pengajian. Ditunggulah oleh anak itu. Ketika sudah selesai, ditemuilah Imam Haddad oleh anak itu. Apakah engkau Haddad? Tanya anak itu. Iya. Ada perlu apa engkau datang ke sini nak? Jawab seseorang yang dipanggil Haddad tadi. Ini ada salam dari ayahku. Minta ditajamkan pisau ini. Cepat ya, soalnya mau dibuat menyembelih kurban. Ucap sang anak dengan menyerahkan uang bayarannya. Oh baiklah, besok datanglah lagi kemari untuk mengambilnya. Anak ini pun pulang. Sesampainya di rumah, ayahnya bertanya, mana pisaunya? Dijawab oleh anak itu. Besok, kata Imam Al-Haddad. Ayahnya pun heran, mengapa sampai 1 hari tidak langsung dikerjakan. Namun hal itu tidak ditanyakannya lagi. Hingga keesokan harinya, setelah anak itu pulang mengambil pisau, ayahnya bertanya, mana pisaunya? Ini, uangnya dikembalikan lagi oleh Haddad. Dia tidak mau dibayar, jawab anak itu. Ayahnya pun semakin heran dan bertanya, memangnya di mana tempat Haddad itu? Jauh, di Al-Hawi sana, jawabnya. Ayahnya keheranan. Al-Hawi, Haddad siapa di sana? Iya Haddad di Al-Hawi. Jawabnya lagi. Haddad di Al-Hawi. Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tanya ayahnya. Iya, Abdullah Al-Haddad. Jawab anak itu. Astagfirullah. Itu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ulama besar. Bukan tukang pandai besi. Jawab sang ayah. Malu bukan main ayah si anak tersebut. Dia pun bergegas menemui Imam Haddad. Wahai Imam, maafkanlah anakku. Dia memang sedikit lambat pemikirannya. Dan apa jawaban beliau? Tidak apa-apa, kami malah berterima kasih. Dengan ini kami jadi ikut mengambil bagian dari acara kurban nanti. Subhanallah. Begitulah indahnya akhlak Imam Abdullah Al-Haddad.
Beliau benar-benar tawadu dan tetap berusaha membantu orang lain. Padahal beliau bukan tukang pandai besi. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dijuluki sebagai pandai besi karena beliau mampu melunakkan hati yang keras seperti besi. Hadatul Qulub berkat ketinggian ilmu dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Perlu untuk diketahui, orang yang pertama kali dijuluki Al-Haddad ialah Waliullah Ahmad bin Abi Bakar, bin Ahmad Masrafah, bin Muhammad, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Abdurrahman, bin Alwi Ammu Al-Faqih. Waliullah Ahmad Al-Haddad dilahirkan di Tarim, dikaruniai seorang anak lelaki bernama Alwi. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Sohibur Ratib Al-Haddad merupakan keturunan ke-31 dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gelar Al-Haddad disematkan kepada kakeknya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bersaudara dengan Al-Habib Umar bin Alwi Al-Haddad. Keduanya tidak pernah datang ke Indonesia. Keturunan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad banyak berada di Jawa Timur. Sedangkan keturunan Al-Habib Umar bin Alwi Al-Haddad, sebagian besar berada di Pasar Minggu. Salah satu keturunan Habib Umar bin Alwi Al-Haddad adalah Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, yaitu Mufti Johor. Alasan kenapa Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar digelari dengan Al-Haddad, karena beliau sering bergaul dengan seorang pandai besi, dan sering berada di tempat penempaan besi. Selain beliau, ada pula seseorang yang bernama Ahmad dari golongan Alawiyin yang terkenal, dan mempunyai banyak pengikut, dan menyebut Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar dengan sebutan Al-Haddad, atau pandai besi. Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar menjawab sebutan tersebut dengan memperlihatkan kekeramatannya, sehingga orang-orang mengetahui bahwa beliau adalah seorang waliullah yang mempunyai derajat tinggi, dan hati mereka tertempa dengan kejadian tersebut. Maka mereka menyebut Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar dengan gelar Al-Haddad, atau penempa kolbu. Waliullah Ahmad bin Abi Bakar wafat di kota Tarim, tahun 870 Hijriah. Nasab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Habib Abdullah bin Alwi, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ahmad, bin Abu Bakar, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Abdullah bin Al-Faqih Ahmad, bin Abdurrahman, bin Alwi, bin Muhammad Sahibu Marbat, bin Ali Halikosam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar As-Sodik, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Tholib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian sepenggal kisah biografi tentang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sang penyusun Ratib Al-Haddad. Mohon maaf apabila kisah tersebut masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.